wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anggita. NIM saya 0403183197. Saya semester 5, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini, saya akan membahas tentang Israiliyat. Untuk memenuhi mata kuliah Tafsir wal Mufassirun, dosen pengampu Ustadz Ahmad Zuhri. Nah, untuk mengetahui lebih detail apa itu Israiliyat, pendapat ulama, dan pengertian Israiliyat tersebut, mari kita langsung saja. Pengertian Israiliyat. Dalam bahasa Ibrani, Isra berarti hamba dan il berarti Allah. Kata Israiliyat secara etimologi merupakan kata jamak dari kata Sroh Iliyah yang dinisbahkan kepada Bani Israel yang merupakan anak-anak Nabi Yakub alaihissalam dan keturunan seterusnya, mulai dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara terminologi ada beberapa pandangan ulama tentang Israiliyat, diantaranya dalam buku Mabahits fi Ulum Quran. Israiliyat adalah berita-berita yang dibawa oleh ahli kitab yang masuk Islam yang berhubungan dengan kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu yang dikemukakan secara mendetail, misalnya tentang nama-nama negeri dan nama pribadinya. Dalam buku Israiliyat dan hadis palsu dalam kitab-kitab tafsir Israiliyat adalah semua periwayatan kisah-kisah Al-Quran yang sebagian besar diambil dari pengetahuannya orang-orang Yahudi, Bani Israel, dan sebagian kecil berasal dari pengetahuan orang-orang Nasrani. Dalam buku Mazahibut Tafsir Al-Islami, Israiliyat adalah pengetahuan tentang Al-Quran yang bersumber dari Yahudi dan Nasrani, yang menjadikan ajaran Al-Quran sejalan dengan apa yang ada dalam kedua kitab tersebut. Menurut Hamka, dalam tafsir Al-Azhar, Israiliyat adalah cerita-cerita yang banyak dibawakan oleh orang-orang Yahudi yang telah masuk Islam. Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya yang dimaksud dengan Israiliyat adalah segala kisah dari Al-Quran yang penafsirannya berasal dari pengetahuan kaum Yahudi dan Nasrani yang telah masuk Islam. Masuknya kisah Israiliyat berkaitan erat dengan masyarakat Arab jahiliyah. Pihak yang sangat berperan besar dalam hal ini adalah para ahli kitab yang sebagian besar terdiri dari kaum Yahudi yang bermigrasi ke Jazirah Arab pada tahun 70 Masehi. Perjalanan dagang yang dilakukan bangsa Arab pra-Islam pun juga membuat komunikasi yang terjalin antara mereka semakin intensif, bahkan sampai Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Asal-usul Israiliyat. Di periode inilah berkemungkinan berkembangnya bibit Israiliyat dengan dilatar belakangi oleh kontak langsung kaum muslimin dengan orang Yahudi ahli kitab, dan dari kalangan pimpinan Yahudi sendiri yang masuk Islam. Indikasi bakal masuknya Israiliyat ditandai dengan adanya majelis pengajian kitab-kitab agama yang dilakukan oleh pendeta Yahudi yang selanjutnya disebut dengan Midras. Menurut Ahmad Khalil, sebagaimana telah dikutip oleh Utsman yang pertama kali memprakarsai penyebaran kisah Israiliyat ini adalah penguasa Bani Umayyah agar umat Islam pada waktu itu terfokus pada kisah dalam Al-Quran dan melupakan masalah yang berkaitan dengan khalifah. Ketika mengikuti Midras, para sahabat tidak bertanya kepada ahli kitab mengenai persoalan hukum dan akidah. Mereka juga tidak bertanya tentang perkara yang berkekuatan hukum tetap melalui hadis Rasulullah SAW. Macam-macam Israiliyat. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar, telah menggabarkan kepada kami Ali bin Al-Mubarak dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata, ahli kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya dengan bahasa Arab untuk pemeluk Islam. Spontan Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian benarkan ahli kitab
Dan jangan pula kalian mendustakannya, dan katakan saja, kami beriman kepada Allah, dan apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Menurut Ibnu Katsir, kisah-kisah Israiliyat dalam Al-Quran dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, Israiliyat yang dianggap benar. Israiliyat yang dianggap benar adalah kisah-kisah Israiliyat yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, dan kisah-kisah tersebut dibenarkan dalam Al-Quran. Yang kedua, Israiliyat yang dianggap salah. Israiliyat yang dianggap salah adalah kisah-kisah Israiliyat yang tidak dibenarkan oleh syariat agama dan bahkan tidak bisa diterima oleh akal. Misalnya tentang perzinahan yang dilakukan oleh Nabi Lut dan anak-anaknya. Yang ketiga, Israiliyat yang didiamkan. Israiliyat yang didiamkan adalah kisah-kisah oleh syariat agama tidak terdapat dalil yang memperbolehkan maupun yang melarang. Misalnya penjelasan tentang nama dan warna anjing, serta tempat di mana Ashabul Kahfi bersembunyi yang diceritakan pada surah Al-Kahfi ayat 9-26. Para ulama mendiamkan penafsiran tersebut dikarenakan penjabaran tersebut tidak berpengaruh terhadap kemaslahatan agama Islam. Tokoh-tokoh periwayat Israiliyat. Yang pertama adalah Abdullah ibnu Salam. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf ibnu Salam Al-Haris Al-Israili Al-Ansori. Namun, setelah memeluk agama Islam, Nabi Muhammad mengganti namanya dengan Abdullah. Abdullah bin ibnu Salam ini dianggap sebagai salah seorang yang keadilannya disetujui oleh ulama tafsir dan ulama hadis, baik sebelum maupun sesudah dia memeluk agama Islam. Yang kedua adalah Ka'ab al-Ahbar. Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ka'bu ibnu Mani al-Himyari. Namun, di kemudian hari dia dikenal dengan nama Ka'ab al-Ahbar dikarenakan keilmuan yang dimilikinya. Bahkan setelah masa keislamannya pun dia masih mempelajari kitab Taurat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan keadilannya masuk kategori diragukan. Bahkan banyak ulama yang juga meragukan keislamannya. Yang ketiga adalah Wahab ibnu Munabbih. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Wahab ibnu Munabbih ibnu Zinad al-Yamani as-So'ani. Wahab ibnu Munabbih merupakan seorang tabi'in yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kisah dan tradisi umat Yahudi dan Nasrani, sehingga banyak meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat. Selain itu, Ibnu Munabbih juga mengarang sebuah kitab yang berjudul Kitab Al-Israiliyat. Karena itulah dia dianggap sebagai seorang pendusta dan berbahaya bagi umat Islam. Pendapat ulama tentang Israiliyat. Menurut Muhammad Abduh tentang Israiliyat, menurut Abduh, sebagaimana telah dikutip oleh Utsman, beliau menolak validitas ulama tafsir yang menghubungkan Al-Quran dengan Israiliyat. Menurutnya, hal tersebut telah mendistorsikan pemahaman ajaran Islam. Menurut Rashid Ridho, sebagaimana dikemukakan dalam tafsirnya, riwayat Israiliyat yang masuk dalam penafsiran sebenarnya telah keluar dari konteks Al-Quran itu sendiri. Menurut Abu Zahra, sebagaimana telah dikutip oleh Hasbi As-Siddiqi, Israiliyat harus dibuang karena tidak berguna dalam memahami makna yang ada dalam Al-Quran. Ibnu Arabi. Menurut Ibnu Arabi dalam kitab Ahkam Al-Quran, sebagaimana dikutip Utsman, kisah dari ahli kitab boleh diriwayatkan, namun hanya yang menyangkut keadaan diri mereka, sedangkan yang menyangkut lainnya perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Tentang Israiliyat ini, para ulama memang berbeda pendapat tentang kebolehannya dalam tafsir Al-Quran. Ulama yang melarang periwayatannya bertitik tumpu pada Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 41. Sedangkan para ulama yang membolehkan, mereka menunjukkan ayat-ayat Al-Quran yang membolehkan mengambilkan permasalahan dan mengambil hukum melalui kitab Taurat,
seperti dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 41. Terlepas dari adanya pro kontra tentang keberadaan Sro'iliyat, para ulama yang menolak pun tidak bisa terlepas dari perangkap Sro'iliyat, walaupun kadarnya bukan sebagai sumber utama penafsiran, melainkan hanya digunakan sebagai penguat dari penafsiran mereka. Nah, kita sudah mengetahui penjelasan tentang Israiliyat. Maka itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.